Orang mau namen tapi tak seram, tak kira subur. Maka panjenengan sudah mengamalkan nuzulul Quran bersama-sama malam ini, deki eseram. Bibit yang sudah di taman eseram kalaban solawat. Anapa mak kalaban solawat? Karena Al-Quran diturunkan kepada yang punya penghulu solawat. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya awwalal awwalin, alhamdulillah ya akhiral akhirin, alhamdulillah ya rahimal masakin, alhamdulillah ya dzal quwwati wal matin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad akramil aslaf al-qaim bil adli wal insaf al-man'ut fi suratil a'raf al-muntakhab min aslabis shiraf wal butunil dhiraf المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي أما بعد. Para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang hadir, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jajaran takmir Masjid At-Taqwa yang insyaallah tadi sambutan perwakilannya disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Muhyiddin, segenap para pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus alhamdulillah dihadiri Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan alhamdulillah hadir pula menjadi sahibul bait Bapak Kepala Desa Sukorno, beliau yang mulia Haji Ahmad Khairi, tak lupa jajaran panitia remaja masjid yang insyaallah prakata panitia tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Wahab, segenap para sahabat MWC Nahdlatul Ulama, baik jajaran syuriah ataupun tanfidiyah, ranting NU Desa Sukorno, sedejah saya tak bisa nyebutong bersitung asmanah, adik-adik solawat daripada grup Nurul Anwar, penampilan meyakinkan, rokoknya eceran. Eka kelambine cik mapan eka. Kelambine mapan sarung mapan. Iya bosan kesan eceran rokok gitu. Sedejah para tretan saya rahmatin sareng Allah. Yang pertama alhamdulillah, menurut informasi yang saya dengar para warga sekalian, bahwa PCNU Kencong di Jember Kak Ditoh berdua kepengurusan NU, PCNU Kencong, PCNU Jember. PCNU Kencong memiliki beberapa kecamatan, tapi saya sebagai salah satu pengurus PCNU Kencong mendapatkan bocoran informasi bahwa barometer kecamatan terbaik PCNU Kencong
adalah Kecamatan Umbul Sari. Dan sekecamatan Umbul Sari, desa yang terbaik, teraktif di dalam seluruh kegiatan adalah Desa Sukorno. Maka alhamdulillah ranting Sukorno ini adalah ranting istimewa karena memiliki 2 ranting. Keng kepala di sana rajin di sana apa kan? Sitong banyak ranting berarti. Maka kalau ingin tahu PCNU Kencong, lihatlah Umbul Sari. Kalau ingin tahu PCNU Kencong melalui Umbul Sari, lihatlah Sukorno. Maka paling mapan nika neng NU Kencong nika Desa Sukorno. Mangkana masjidnya bernana ijo nih. Lagu niki buruh ijo royo. Nika cek pantas sesara. Termasuk terbalah ijo dia. Sedajah para teretan semuliaki Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas malam ini saya ingin menyampaikan 4 makalah, 4 tormator kaulah da kapanjenengan sedajah. Semoga 4 hal ini kemudian menjadi bekal dibawa pulang untuk dialirkan kepada keluarga dan kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Yang pertama, pengajian malam ini ada 2 tema besar. Yang engki kaditoh nuzulul Quran, yang kedua yaitu santunan yatim piatu. Maka 4 hal, 4 makalah yang ingin saya sampaikan malam ini semuanya berhubungan dengan nuzulul Quran, benjukan santunan yatim piatu. Apa yang pertama? Tentu karena ini adalah nuzulul Quran, karena kadinto nuzulul Quran, maka pertama beten kaula emot kepada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa suatu hari situng areh neng akhirat, situng areh pagi neng areh kiamat, ada satu bajingan bade situng bajing raja, bade situng orang mursal raja, sebejone eseksa, sebejone pemasuk de ke neraka. Cuma pernah suatu ketika bajingan seraja nikah maca surat Yasin. Maca surat apa? Yasin. Beni maca ngatamaki Quran, beni maca Yasin. Itu pun pola yonceng nuzulul Quran. Beda acara nuzulul Quran mun tak dateng tak nyaman tibi pah norok maca Yasin. Sefaseh koro ayat pertama meloloh. Yasin. Tingwal Quranil Hakim pas tek ngitek Quranil Hakim. Ceu tak tahu bola. Tuti seranying koro bacaan. Toreh kauleubeun panjenengan meranying bacaan Yasin sekalian baik. Mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bajing ni ke koromaji Yasin sekalian. Seseterusnya taoning. Wal Quranil Hakim taoning. Innaka laminal mursalin taoning. Dari orang mursal raja. Sampai akhirnya ketika datang hari yang ditunggu-tunggu amal balasan seseorang, ketika depak nengkah hari pembalasan, nikah sebejana bajing raja nikah dimasukkan ke neraka jahanam. Tiba-tiba mau masuk ke gerbang neraka tak gelem masuk. Cek saking pada ben semangken gerbang neraka nikah pah amunyi sini kecepon. Tak bisa masuk. Masuk tolak. Bertolesan ya tasah. Bertolesan. Derma tolesan mamnu ad-dukhul. Dilarang masuk. Mun bahasa bersongai ya no entry. Beda terjemahan yang bener neraka nih kan. Takut tak ngerti bahasa Arab pola. Ngabas dilarang masuk. Bajingan nikah cepon tak boleh masuk ke dalam neraka. Maka tanya kaula orang mursal, saya adalah orang durhaka, saya orang rusak. Kenapa saya dilarang masuk ke neraka? Padahal itu adalah tempat saya. Maka kemudian malaikat miripnya mana nih?
Malaikat Malik, bukan Abah Haji Malik nih. Malaikat Malik nih mah matur, mohon maaf panjenengan ditolak di neraka karena di dalam hati panjenengan pernah satu kali ketika nuzulul Quran melafalkan satu ayat Allah Ta'ala. Napa gini kah? Yasin. Napa gini kah? Maka panjenengan kor pokok peleman dari kenangan nikah namen dalam adena Yasin. Mulai marena langkah pertama Yasin. Langkah boleh Yasin. Langkah boleh Yasin. Tanam dalam adena Yasin meloloh. Menikah menjadi bibit yang baik yang berada di dalam kalbu kita pada ben bibit jeruk. Dalam bibit jeruk tanam situng tapi bekal tombu cek benyan sarah, tombu daun-daun, tombu buah-buahan, panen benih koro sekalian, panen berkali-kali. Apa-apa bolana namen bibit yang baik namanya surat Yasin. Jadi panjenengan mau tanya gimana oleh apa pengajian malam Yasin. Pengajian temanya adalah Yasin. Bu ibu panjenengan lagi norok napa tak norok malam makin norok montak norok kalau panjenengan suaminya tidak ikut sebentar lagi pulang ke rumah tedung lagi pateku dah. Yasin sambil tekat mas taring pah ngejit lagi aduh beda apa ben mak neket ya. Yasin apa Arya oleh dari nuzulul Quran mah Masjid At-Taqwa ben kan tak norok gi buru karo tulis sedulan mari buka ngater lagi kok ngater jajan ke masjid boleh diletil pun pah ngater boleh ya teket boleh ya sini nikah kor pokok malam ini ketika kita nuzulul Quran neket Yasin namun Yasin napa boleh ayat-ayat selain maka insya Allah kita memiliki bekal kau leben panjenengan di modal pana penyamanah kasayan berenang akhirat amin Allahumma amin. Ini kan nuzulul Quran satu ayat saja yang paling ringan Yasin. Napa boleh pas gelek bedah hataman, napa boleh bedah kuliah asar, napa boleh bedah solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini kan luar biasa. Ini kan luar biasa. Maka diperingati nuzulul Quran untuk menanam di dalam kalbu kita kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma. Kula matur empak bae. Suara kula cek perata sahar nih kan. Alhamdulillah. Pagi morok khotmil kutub berenang compok, asolat tarawih tilawatil Quran suara merata ada pun. Jadi mun sampai motornya banyak laku terawihan tak keluar suara pun. Maka izin malam ini saya hanya menyampaikan 4 hal. Yang pertama urgensi daripada nuzulul Quran melalui tidak usah jauh-jauh satu ayat Yasin. Maka nanti ketika ada mahalul qiyam, maka nanti ketika ada doa dikumandangkan nika pohosok niat namen. Kenapa? Yasin yang kita baca bersama-sama adalah sesuatu yang kita tanam. Solawat kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang menyiram tanaman. Orang mau namen tapi tak seram, tak kira subur. Maka panjenengan sudah mengamalkan nuzulul Quran bersama-sama malam ini deki eseram. Bibit yang sudah di taman eseram kalaban solawat. Anapa mak kalaban solawat? Karena Al-Quran diturunkan kepada yang punya penghulu solawat. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bibit nikah eseram akan menjadi tumbuhan-tumbuhan yang subur seaber tah kebagusan dek kaula panjenengan. Yang nomor 2, yang ingat materi Yasin akan saya beri cincin saya. Katanya gimana? Kisah boleh gitu. Terlupa aja kemarin. Yang kedua, alhamdulillah malam ini berada di bulan puasa, bulan yang mulia, berada di tempat yang mulia, Baitullah namanya Masjid Jami At-Taqwa.
Dua hal yang sempurna. Waktunya Ramadan sempurna, tempatnya masjid sempurna. Abuyah almarhum al-maghfurlah As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, beliau adhabu bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah ketika tanggal 1 maka Allah Ta'ala turun. Mun tanggal 7 bulan Ramadan Allah Ta'ala turun dan melihat orang-orang yang berpuasa. Dan barang siapa dilihat oleh Allah sedang berpuasa, maka nanti ketika berada di akhirat dia akan dilihat oleh Allah dan Allah ingat. Dan Allah ingat. Pada bersama menikah, mohon maaf, saya melihat kepada vokalisnya Nurul Anwar. Mata berjumpa dengan mata, perasaan jatuh ke hati. Kenapa? Karena pandangan berjumpa. Allah Ta'ala ketika tanggal 1 bulan Ramadan turun ke dunia melihat siapa yang berpuasa. Iolatin ben Allah Ta'ala siapa sah. Mun bedo orang siapa sah, iolatin ben Allah Ta'ala pas etang ngeren. Sini ada malaikat rokib dan atid nyatet tanggal situng iolatin Allah Ta'ala. Ketika berada di akhirat etaki catatan daripada malaikat ni kayak setor ke Allah, ya Allah tanggal situng abdina apuasa pandang ben ajunan. Maka malam hari ini tanggal belasan bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, dalam bulan Siyam, dalam bulan Qiyam, di rumah Allah At-Taqwa kau leben panjenengan pandang boleh ben Allah Ta'ala. Ni ketong bersitung ni kayo latin. Kini kembuk segodungan mira yo latin ben Allah Ta'ala. Segodung mira yo latin. Ada segodung mira lebek ketondu ya bes tu. Senang dibudi seneku pelombungan ya bes ya. Area mak ngibu kombo ya renja. Walhamdulillah. Yo latin. Catat sedajeban malaikat ku laku catatannya diminta ketika berada di akhirat. Di malam sengodiin malam-malam Ramadan. Mana dahulu yang menghidupkan bulan Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan adalah diya, Ramadan adalah nur, Ramadan adalah cahaya. Maka kalau malam-malam yang lain gelap gulita, Ramadan harus terang benderang dengan cahaya. Kenapa? Deruset. Yolatin ben Allah Ta'ala. Maca Al-Quran, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa kula sering mator nih kan man kaman bahwa Nabi Yakub punya 12 putra. Nabi Yakub punya 12 putra. Sama dengan Allah Ta'ala punya 12 bulan. Di antara 12 putra putrinya Nabi Yakub yang paling disayang adalah satu. Siapa? Nabi Yusuf. Karena paling genteng, karena paling mapan akhlakah, karena paling bagus odin. Maka Allah Ta'ala yang punya 12 bulan, ada satu bulan yang paling utama. Nabi Yusufnya bulan-bulan yang lain. Bulan apa kenikah? Bulan Ramadan. Sehingga orang neng bulan Ramadan rihuhum baunah aroma lesana pada ben baunah minyak misik. Nika kapi nika kerja minyak misik kapi bauna. Keng indal malaikah wa indallah, menurut Allah dan menurut malaikat. Ketika ada orang berpuasa berdoa, malaikat nang langit 1, langit 2, langit 3 ben seterusnya ngiding bauna. Marok omriah. Oh, nang Masjid At-Taqwa sedang berdoa bersama. Aroma lisannya didengar malaikat. Apalagi mohon maaf ketika nanti ada yang berdoa, mohon doanya ditambah dengan kata-kata ya mughith. Bagaimana? Bersama-sama ya mughith. Orang yang berdoa kemudian diberi tambahan ya mughith, ya mughith, ya mughith aghithni, maka cepon suaranya terdengar di langit nomor 1
sehingga langit di nomor 1 penduduknya matur ke Allah Ta'ala. Ya Allah, izinkanlah saya turun ke dunia untuk membantu orang yang berdoa dengan mengatakan ya Mughith. Ketika dia berkata 2 kali ya Mughith, ya Mughith, maka doanya naik dari langit nomor 1 ke langit nomor 2. Langit nomor 2 malaikat bah matur dia, ya Allah, izinkan abdinah turun ke bebe karena abdinah nolong orang sing ngocak ya Mughith 2 kali. Maka mun sampai ngocak petong kali ya Mughith, ya Mughith, ya Mughith, petong langit 7 lapis langit malaikat izin kepada ke Allah Ta'ala, ya Allah abdina turun nolong orang kak dintok. Dalam sebuah riwayat dijelaskan sahabat Nabi ada yang berdagang. Sahabat Nabi ini kepada si ajualan ketika berjalan di tengah padang pasir. Ketika ajalan nang tengah padang pasir ini kepas yang berbigel dicegat oleh begal, dicegat oleh perampok. Maka kemudian perampok ini mengatakan, serahkan hartamu. Beki dagang nebaan sebenarnya ontak beki. Montai beki bane patena. Maka beki yang ada di atas unta itu diberikan semua. Yang dagangan-dagangan bisnis diberikan semua. Sampai akhirnya setelah diambil semua, ini tiba-tiba salah satu daripada perampok tadi mengatakan, setelah kita ambil hartanya, kita bunuh saja. Maka nikah bahamator, engkau sudah mengambil hartaku, apa engkau masih mau membunuhku? Maki matena kula sampean, ce hartaku lepon mereka lah. Maka kemudian salah satu dari pemimpin perampok itu mengatakan, mon ben iocol, kalau engkau dilepas maka engkau akan pulang ke desamu lalu mengajak kaummu untuk memerangi kami di tempat ini. Maka lebih baik paten boy meletak abelin balas dendam ke kantor. Maka ternyata setelah mau dibunuh izinkan saya sholat, izinkan saya sholat. Oh silakan, tapi setelah sholat engkau akan kubunuh. Setelah sholat di sujud terakhirnya membaca ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, ya Allah yang zat maha penolong, tolonglah aku, tolonglah aku, ya Mughith aghithni. Dia baca 3 kali. Ketika dia mengangkat kepalanya daripada sujud, tiba-tiba dia mendengar seperti sebuah pedang amonyi. Engak berdemunya pedang cereng cereng cereng. Maka kemudian akhirnya dia menoleh, mungkin rombongan rampok nikah rebuan harta, rebuan area kalangko, sehingga mereka sendiri saling membunuh. Tapi ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ternyata perampok-perampok rombongan Ki Buruh mati kepi. Mak bisa mati. Ada satu kesatria numpak joron, nekuk pedang, nekuk tameng, nekuk senjata, nikah baru saja menebas kepala daripada rampok gelap. Maka akhirnya etabeng, wahai kisana siapa sampean? Wahai kisana siapa sampean mak nolong gula? Etabeng tanda ngebele. Etabeng terus dikejar, akhirnya dihadang lalu diturunkan. Wahai kisana sampean saya mak nolong gula. Napa sampean sebagian dari perampok punten? Korja lebele engki. Saya sampean. Saya adalah malaikat yang tinggal di langit nomor 4. Kenapa menolong saya? Kenapa sampean mak nolong kula cek sampean penghuni langit nomor 4? Malaikat beneran kasih sampean. Mak nolong kula kenapa? Karena panjenengan Ki Buru ketika doa lalu diakhiri dengan bunyi ya Mughith, dengan suara ya Mughith, maka suara panjenengan depak ke langit nomor situng. Langit nomor situng izin ke Allah nolong sampean. Ketika sampean doa ya Mughith nomor 2, langit nomor 2 bergemuruh nolong sampean. Ketika sampean doa ya Mughith nomor 3, kaulah turun kade tak pamit ke Allah Ta'ala. Cina kok saya turun lah. Langit situng, langit 2, langit 3 mari engkau saya turun kade nyamar detik satria ni berjaran nikah. Mangkana kula maturah panjenengan dek ka anak-anakan, dek ka umat-umatah, tolong mun doa diakhiri dengan doa ya Mughith, ya Mughith,
karena malaikat senolongah rebuan. Maka marena ting mulai pejeder ya mugis. Sebenarnya tengah ya mugis. Sebenarnya tengah ya mugis. Moga-moga paringin tuli kelar nyerah. Ya mugis, moga-moga kelar. Amin. Mun la kelar nyerah, mun lunas otang boleh. Ya kan engke kan. Kan gali lubang tutup lubang celendi ya mugis. Maka melalui malam istimewa di tempat yang istimewa di atas ini, di atas singgasana nikah, nang atas pentas nikah bede malaikat senolestung situng. Ada gelak saya datang de ada datang sebelum maghrib ngocak kan jana, tapi jadikan jadi bukaan. Ya tak apa-apa je setininya teh yoba lah. Gelak pacet ngampung bukaan jadi. Tapi kun ngiding pengajian niat tak oba itu estepo oba. Bede saya datang mari isa. Aji mak datang kade, aji ringitek tak tarawih romana. Pah apa nolongin ngampar terok. Misalnya. Catat nih kekepi berde nang atas singgasan. Makanya dalam sebuah qaul Habib Umar bin Hafid nih adebu bahwa kelak di hari kiamat ada mimbar. Bahwa kelak di hari kiamat ada pentas. Yang duduk di atas pentas itu pentas yang terbuat dari yakut wal marjan, pentas yang terbuat dari berlian dan juga keistimewaan. Sahabat matur, ya Rasulullah, pasai rasulungku nang atas pentas kadito. Dijawab, yang duduk di sana bukan para nabi tapi nabi iri kepada mereka. Yang duduk di atas itu bukan rasul tapi rasul iri kepada mereka. Yang duduk di sana bukan para pejuang yang wafat syahid tapi para pejuang yang wafat syahid, ahlu badrin, ahli Uhud, semuanya iri kepada mereka. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan ilmu lalu dibawa pulang dan diamalkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku tapi bergejolak kerinduan di dalam hatinya kepadaku. Maka kau leben panjenengan mun ngamalaki yasin segi buruk, mun ngamalaki ya mughith segi buruk, nanti manzilahnya, kehormatannya bakal sabek nang tempat yang mulia yang diirikan oleh semua para anbiya, para mursalin, para syuhada dan para solehin. Amin Allahumma. Nomor 2. Sehingga suatu malam nikah utama masjid, saya bertanya, besok di masjid ini ramai apa sepi? Lebih ramai sekarang apa ramai besok? Lebih ramai Ramadan apa di luar Ramadan? Apakah dikunci masjid ini? Mun malam kunci tak kunci? Kunci. Kunci tak kunci mun malam? Dalam Allah kunci. An apa boleh? Takuelah. Nikah, kedingaki nikah. Di zaman Khalifah Baghdad, suatu malam Khalifah nikah tak ngide tedu. Anggap Khalifah Abah Kades pun, Abah Kades nikah. Suatu malam Khalifah nikah tak bisa sare. Duh, engkau tak bisa tedung ya. Akhirnya Khalifah nikah keluar dari istana membawa kuda. Cek saking semakin Pak Kades ngibetosa pun. Tosa aja. Laku Pak Kades tak ngide tedung keluar ngibetosa. Montosa tandi pikep lebih nyaman. Ini ke Khalifah ini keluar ngibeceran. Ketika ngibeceran di atas kuda diberi beras. Di atas kuda diberi sembako. Maka Pak Kades laku keluar dari compon ngibe beras. Ngibe minyak. Ngibe sembako. Buat tosa. Sanggup Pak Kades. Ini ke Khalifah nih kan. Khalifah nih tak ngide tedung. Maka Pak Kades mau tak ngide tedung laku pah keluar dia. Kok mau tak ngide tedung kok ngapa lagi ilmu semalam baru aja. Pahantar kon Pak Hanamo. Ada tak bagi ke orang benar. Nika kan disebut nyaman polan mirip ben gula nih. Mirip ben gula. Gula kan Hanani. Kini ke Hanamo. Segunik hidan. Hanani Hanamu. Genteng celeng
Gelo nah gelo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka khalifah ini kemudian membawa beras, membawa sembako, membawa daging dan lain sebagainya. Ketika dibawa kuda ini, etap bu jerena, etokol jerena pas sambil ngocak jeren, been antara de mabai, sebenarnya atas been, bahagia kau orang dia. Maka jeren ni keajalan, jeren ni keajalan pas ambu ya dan masjid, ambu nengaden masjid. Alhamdulillah masjid tak kunci tu. Mun ke kantor kan kunci masjid. Dia masih masuk ke gerbang ni. Nikah kuda berhenti di masjid. Lalu khalifah ini mengatakan, kenapa kuda ini berhenti di masjid? Maka aku akan turun memeriksa di masjid apakah ada orang atau tidak. Mon dalam pada masjid sembako sebenarnya atas jaron bahagia kafe. Maka khalifah ini kabah masuk ke dalam masjid. Ketika beliau pelan-pelan masuk ke dalam masjid, tiba-tiba beliau mendengar rintihan doa. Neng mihrab masjid bedoreng doa. Monyina tuan sekak dinto. Ya Allah, tadi ketika waktu berbuka puasa, ya Allah kelak ketika bukaan, ngage abdina abukaah. Ternyata beda pengemis mengetuk pintu Roma abdina. Maka pengemis mengatakan, wahai tuan rumah, wahai orang yang punya rumah, saya sudah 3 hari tidak berbuka dan tidak bersahur. Mon panjenengan ridho, bukan panjenengan bagi kekula. Maka rembukan ben bini dah, lek derem melek, beda pengemis telaware telo malam tak buka ben tak sahur kecuali aing bote. Di apa bani depor? Alhamdulillah kak sobung panapa sekali. Koro kare semereng ni kedua ini tu lidang etokel wa duaan edeng. Nikah. Tudak remah. Selake ni kemapan. Tapi lek kau leben sambian lek beri ngakan. Kemarin kita berbuka, kemarin kita bersahur. Ini sudah 3 hari. Kalau engkau ridho, cek saking orang kandang rejo, tanya ki ngak kini ke sebini, lek bagi ke pengamen ya lek luar, bagi tak bagi lagi. Lo, coba muslimatan begitu. Muslimatan, bu, sambian mon endi cuko anga ben cuko celep, sesede kaki kadek sekamah. Hah? Mak cerek sampean. Mon andi keropok ayam, ben keropok renyah, beda tamoy, saya bagi saya gak magada. Ya Allah, Pak beda saya ngocak si ayam. Nikah karena orang bagus ini kah? Paling ngaki ke pengamen, paling ngaki ke pengemis. Kipon, saya dan istri saya sudah makan, panjenengan belum makan, silahkan. Sampai anda rumah. Nikah orang seneng dalam masjid nikah berdialog dengan Allah. Ya Allah, tadi ya Allah ada ya Allah yang datang ke rumah saya memohon kemuliaan tuan rumah, maka saya berikan semua yang saya miliki. Maka malam ini ya Allah, saya yang tidak punya apa-apa untuk dimakan besok datang ke rumah panjenengan, datang dia ke dalam ajunan, datang dia ke masjid. Makanya ona de ke ajunan panapesekan di ajunan paling ngaki ke abjuni setuju ya Allah. Maka khalifah ni ke bah kerja ya Allah. Pak Kades gini ke bah kerja. Berarti engkau tak ngidet edung ragara tuan orang ria. Langsung pakai potoron dari jarana ya beres sesak, ya sembako sesak, ya daging sekian kilo, ya sayur mayur sekian. Boh, sampean mak beri gula. Kula khalifah, kula ki burung ngiding kedua anak sambian. Anjaan sambian abri dek ke orang ngemis, polanah ingin menjaga harga diri combon sambian, semakin sambian nyoon ke Allah Taala ke masjid, nyoon harga diri na Allah Taala.
Maka ni kegula tak pengidhat edung ben Allah Taala malai sedekah kesambian. Kita doakan semoga besok Pak Kades tak ngidhat edung. Wah datang ke masjid kan toh. Cek kancing kok. Wah nang masjid wah berdoa doa. Berdoa doa. Keng tak ada suara sama sekali. Wah nang sini kadep ke bera. Tak ada suaranya sama sekali. Kenika cek beri sembako. Anak apa? Cehain. Tengideh gini. Mari derusan tak mulai bulan. Kobinnya bulan orang gitu. Maka malam ini malam Ramadan nuzulul Quran di tempat yang agung kabiaki nyonde ke Allah Taala. Nanti ketika mahlul qiyam, nanti ketika berdoa nyonde ke Allah Taala bukan hanya dengan barokah nuzulul Quran, bukan hanya barokah saum Ramadan, bukan hanya barokah Masjid Jami At-Taqwa, tapi karena barokah yatim piatu yang sudah kita santuni kibur. Yatim piatu yang sudah kita santuni. Amin Allahumma. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika bulan Ramadan seperti sekarang matur ke Sayyidah Fatimah. Dalam bunda wahai ummi, anak-anak kecil yang lain sudah punya baju baru. Wahai aba, wahai ummi, nak kanak kenik selain nang Madinah endik kelampi anyar. Abdi Nabil. Sayyidah Fatimah tandi bese. Sayyidina Ali tak ngakuin obeng ngakuin melek kelampi anyar. Maka dari menjawab Sayyidah Fatimah, wahai Hasan, wahai Husain, jawabna kalampi sambian ki yokor bentuk kanjai. Kita mare. Mun selain kasa pun meledetina din sambian ki jai tak dedi. Telasan korang seminggu atanya boleh. Kita jadi ijai remih boleh. Padahal cetak jai. Cetak jai. Berdesi tukang jai kan. Mohon berdesi tukang jai tepat waktu. Karena kadang tukang jai ini kemolor. Seminggu aki ya. Tinggalin seminggu. Ano kok cek repot tetelur aki. Makanya penjahit itu hati-hati. Khawatir I-nya berubah menjadi A. Bukan penjahit, penjahat. Anak apa boleh nah, lecek boleh nah. Jadi ingat, saya enggak. Maka penjahit nih kah, cepon tak ajaib sebenarnya. Tapi ketika malam hari raya, malam takbiran hari raya, tiba-tiba Sayyidah Fatimah rumahnya ada yang mengetuk pintu. Buka ben Sayyidah Fatimah, nih ternyata beda orang sing bekalampi. Bada seorang ibu berpakaian pas aparing dekat Sayyidah Fatimah, ya bintan Nabi, wahai putri Nabi, ini serahkan kepada sibtun Nabi, ini berikan kepada cucu Nabi, ini berikan kepada Hasan dan Husain. Napa nih kah? Kalampi. Bersambian serah, kula tukang jahit. Oke. Ketika pagi hari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berangkat ke masjid, kang kui kalampi anyar. Maka Rasulullah mereksanin ke Sayyidah Fatimah. Fatimah bentau malam tukang jahit harus apa? Punten, punten. Tak tahu ben siapa tukang jahit? Punten. Pola tukang jahit langgana ajunan ya Rasulullah. Ben ajunan epakon ngater benih. Arwah malam malaikat Ridwan. Arwah malam malaikat Ridwan si aja ke swarga. Semun beda orang asedekah neng bulan Ramadan tak tega ajai aki kalampi deka orang si bakal masuk deka swarga Allah Taala. Maka kau lebih panjenengan si asedekah neng bulan Ramadan, si menyantuni neng bulan Ramadan niki semakin ben malaikat Ridwan ajai aki kalampi pas nan beki pagi ketika wafat sambil adebu olana sambian ahli sedekah neng bulan Ramadan maka nikah beki dek kesambian. Amin Allahumma amin. Sayyidah Fatimah sedekah meloloh sepen bulan Ramadan. Maka saya di rumah, di masjid di rumah saya setiap hari banyak orang bersedekah takjil. Benarih beda orang takjilan, ST, korma, apa kolak dan lain sebagainya karena ingin merebut pahala yang istimewa di bulan Ramadan walaupun hanya kene. Para tretan simuljaki Allah, kula-kula acencih mator 4 ternyata 2 kada cukup pula. Tahun boleh.
Saya ngajak korang tahun boleh lagi? Tahun boleh. Saya sampaikan dua, yang dua berlanjut episode pada tahun yang akan datang. Mun baju, mun kibodomor nih kan. Pola apa para taretan? Semuljaki Allah Subhanahu wa taala malai panjenengan ongku engak de kenapa saya matoraki ben kaulah malam semakin ben iki bebeleman. Tahu sahabat ruwet, pertama adalah nuzulul Quran, menanamkan Al-Quran di dalam hati. Yang nomor dua apa? Mumpung berada di bulan istimewa, di tempat istimewa, di malam istimewa, di kesempatan yang istimewa, kapiaki. Sekitar mareh alaku kebagusan, sekitar mareh nyantuni anak yatim dan lain sebagainya, kota amal kibadian. Ini kan masjid jangan masjid sekuat nih. Benih hanya kuat pondasi, nah kuat ketodus boleh. Kenapa? Selain mari renovasi, korokan tuh kita renovasi. Ya kan? Semoga tahun depan kita berjumpa di dalam nuzulul Quran dengan masjid lebih istimewa boleh keduduknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Yang paling akhir, kenapa setiap masjid memiliki 3 tangga? Nikah ulama atorah. Masjid nikah ben ulama tebunah Sayyidi Abi Abdullah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ada buaki minimal pondasi masjid nikah bertelok paling sekonik. Ana apa boleh mun bebenya silahkan. Tapi kenapa kok 3? Karena supaya ketika naik kaki yang pertama dia mengatakan bismillah. Mengatakan bagaimana? Bismillah. Tangga pertama bismillah. Tangga yang kedua wassalamu ala rasulillah. Tangga yang ketiga wa ala malaikatillah. Jadi ini ke telok tangga ini ke bertuan bismillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatillah. Depan ke atas Allahumma ftah lana abwaab rahmatik. Maka Allah Ta'ala tuan rumah sama dengan panjenengan yang menjadi tuan rumah. Mun bedo orang masuk ke lebon sopan santun semapan jajan apa abi bekal beki minuman apa abi bekal beki. Maka panjenengan siongke kalau bencara ki buruk bismillah wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatillah pandang ben Allah Ta'ala korboko agar tek paring ben Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya kadin toh pemator dari peten kaulah nyon pengoborah manabi bade salah ben lepot nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالتزى الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية التمام حمله. فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه.
يا نبي سلام